Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gunawarti dari kelas 12 IPA 7, nomor presensi 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Happy watching. Mutasi. Sebelum itu, mari kita ketahui pengertian dari mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara biologi, dapat disebabkan oleh virus. Secara fisika, dapat disebabkan oleh sinar kosmik dan sinar UV. Pada kimia, dapat disebabkan oleh pestisida, industri, makanan dan minuman, serta obat. Mutasi dapat menghasilkan dampak yang menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan dapat menghasilkan bibit unggul dan menambah keanekaragaman. Sedangkan dampak yang merugikan dapat memicu berbagai penyakit serta menghasilkan perubahan sifat. Mutasi memiliki beberapa macam dan jenis. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibagi menjadi dua, mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul. Sedangkan mutasi besar disebut juga dengan mutasi kromosom, adalah perubahan jumlah dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi dibagi menjadi dua, somatis dan germinal. Somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi germinal adalah jenis mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Mutasi ini dapat diturunkan dari generasi sebelumnya dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Alami atau disebut juga dengan mutasi spontan adalah mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Contoh mutagennya sinar kosmik dan sinar UV. Sedangkan buatan adalah mutasi yang terjadi dengan campur tangan manusia. Contoh mutagennya sinar X radioaktif dan colchicine. Yang terakhir, berdasarkan faktor keturunan dibagi menjadi dua, mutasi mikro dan mutasi makro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Sedangkan makro atau disebut juga dengan mutasi lompatan merupakan mutasi yang terdiri atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Kemudian kita masuk kepada tingkatannya. Tingkatannya dibagi menjadi dua, mutasi kromosom dan mutasi gen. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen dapat terjadi melalui beberapa cara, baik perubahan jumlah nukleotida atau basa nitrogen dan perubahan macam basa nitrogen. Perubahan macam basa nitrogen disebut juga dengan tautomerik. Dibedakan menjadi dua, transisi dan transversi. Transisi terjadi apabila basa pirimidin digantikan oleh basa pirimidin yang lainnya, atau basa purin digantikan oleh basa purin yang lainnya. Sebagai contoh, basa pirimidin timin digantikan oleh basa pirimidin sitosin, atau sebaliknya. Dan basa purin adenin digantikan oleh basa purin guanin, atau sebaliknya juga. Sedangkan transversi terjadi apabila basa pirimidin digantikan oleh basa purin, atau sebaliknya. Akibatnya, asam amino yang dihasilkan tidak sesuai dengan pesanan. Beralih ke perubahan jumlah nukleotida atau basa nitrogen. Perubahan ini dibagi menjadi dua, dilasi basa tunggal dan insersi basa tunggal. Dilasi basa tunggal terjadi bila satu nukleotida keluar atau hilang dari rantai DNA. Sebagai contoh, pada susunan kondon AUU AGC yang membawa asam amino isoleusin dan gerin. Ketika terjadi pengurangan basa nitrogen A pada kondon AUU, maka susunan kondonnya menjadi UAAGC, sehingga asam amino yang dibawa adalah leusin. Sedangkan insersi basa tunggal terjadi bila suatu pasangan nukleotida menyisipkan ke dalam rantai DNA. Pada potongan kondon GAC-AUU yang membawa asam amino asam aspartat dan isoleusin, kemudian terjadi penyisipan basa nitrogen C pada awal kondon menjadi
CGA-CAU-U. Sehingga asam amino yang di bawah menjadi argisin dan histidin. Selanjutnya, mutasi kromosom. Mutasi kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom dan mutasi karena perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom disebut juga dengan ploid. Ploid dibedakan menjadi dua, euploid dan aneuploid. Euploid adalah mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau pengurangan seperangkat genom atau seluruh set kromosom. Berdasarkan jumlah perangkat kromosom, dikenal 3 jenis euploid, yaitu monoploid, diploid, dan poliploid. Monoploid adalah organisme yang memiliki satu genom dalam sel tubuhnya, contohnya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Diploid adalah organisme yang memiliki 2 genom pada sel somatis atau sel tubuhnya, contohnya sebagian besar organisme eukariotik. Yang terakhir, poliploid. Poliploid adalah organisme poliploid yang memiliki kromosom lebih dari 2 genom. Berdasarkan sumber kromosomnya, poliploid dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, autopoliploid, jika poliploid terjadi pada kromosom homolog. Kemudian, allopoliploid, jika poliploid terjadi pada kromosom non-homolog. Selanjutnya, aneuploid atau aneuplosomi adalah mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan seluruh perangkat kromosom atau genom, tetapi hanya menyangkut satu kromosom dari genom. Macam-macam aneuploid. Yang pertama, nulisomi. Nulisomi adalah mutasi yang terjadi karena kehilangan 2 kromosom homolog dengan rumus genom 2N-2. Kemudian, monosomi. Monosomi adalah mutasi yang terjadi karena kehilangan 1 kromosom dari sepasang kromosom homolog dengan rumus genom 2N-1. Kemudian trisomi. Trisomi adalah mutasi yang terjadi karena kelebihan 1 kromosom dengan rumus genom 2N+1. Kemudian trisomi ganda. Trisomi ganda adalah mutasi yang terjadi karena kelebihan 2 kromosom dengan rumus genom 2N+1+1. Kemudian yang kelima, tetrasomi. Tetrasomi adalah mutasi yang terjadi karena kelebihan 2 kromosom sejenis dengan rumus genom 2N+2. Ada beberapa macam kelainan akibat aneuploid yang terjadi pada manusia, diantaranya 1. Sindrom Turner, 2. Sindrom Down, 3. Sindrom Klinefelter, 4. Sindrom Edwards, 5. Sindrom Patau, dan yang keenam, sindrom Jacobs. Selanjutnya, beralih kepada mutasi karena perubahan struktur kromosom, atau disebut juga dengan aberasi. Aberasi disebabkan oleh 1. Delesi, 2. Translokasi, 3. Duplikasi, 4. Inversi, 5. Katenasi, dan yang terakhir, isokromosom. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, delesi. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Delesi dibagi menjadi 4. Yang pertama, delesi terminal, yaitu pematahan kromosom di dekat ujung suatu kromosom yang mengakibatkan hilangnya bagian ujung tersebut. Kemudian, delesi interstitial, yaitu terjadi jika kromosom patah pada 2 tempat sehingga bagian tengah kromosom yang patah tersebut dapat hilang. Delesi cincin, yaitu delesi pada kedua ujung kromosom dan kedua ujung bertemu sehingga membentuk lingkaran seperti cincin. Yang keempat, delesi loop, yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada waktu meiosis sehingga memungkinkan adanya kromosom lain atau homolognya yang tetap normal. Selanjutnya, translokasi. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya. Translokasi dibedakan menjadi 3 macam: translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Translokasi tunggal adalah peristiwa terjadinya pematahan tunggal pada satu kromosom. Kemudian bagian yang patah pindah dan bersambung dengan ujung potongan kromosom lainnya. Lalu, translokasi perpindahan, yaitu potongan bagian tengah seperti patah di kedua tempat dari kromosom disisipkan ke tempat patahannya kromosom lainnya. Yang terakhir, translokasi resiprok adalah
Peristiwa terjadinya satu patahan pada dua kromosom non-homolog yang kemudian bagian yang patah saling bertukar. Selanjutnya, duplikasi. Duplikasi adalah peristiwa penambahan atau penggandaan diri suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Misalnya, akibat dari duplikasi dalam satu perangkat kromosom terdapat dua segmen kromosom sehingga jumlah gennya 2 kali lipat dibandingkan kromosom normal. Selanjutnya, inversi. Inversi adalah peristiwa perubahan letak gen akibat berpilihnya kromosom pada saat meiosis, sehingga terbentuk kiasma. Inversi dibagi menjadi dua, inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris adalah inversi yang terjadi pada kromosom yang tidak memiliki sentromer. Sedangkan inversi perisentris adalah inversi yang terjadi pada kromosom yang memiliki sentromer. Selanjutnya, katenasi. Katenasi adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Yang terakhir, isokromosom. Isokromosom adalah mutasi kromosom yang terjadi pada saat kromosom mengalami penggandaan atau duplikasi. Selesai sudah pembahasan kita tentang mutasi. Terima kasih.